Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Nuraini dengan NIM 2003101036, Rizky Agnestina dengan NIM 2003101037, Erlinda Ardelia dengan NIM 2003101048, Dila Putriwiana dengan NIM 2003101051. Di sini kami akan mempresentasikan materi akuntansi internasional dengan judul Akuntansi untuk Perubahan Harga. Yang pertama ada cost historis. Akuntansi cost historis mencatat cost aktiva termasuk aktiva tetap sebesar cost pada saat perolehan aktiva tersebut. Model akuntansi cost historis ini yang mendominasi praktik pelaporan keuangan di sebagian besar negara tidak melaporkan perubahan daya beli unit moneter yang digunakan dalam laporan keuangan tersebut. Seperti yang terlihat dalam laporan keuangan yang berbasis cost historis, jika jumlah moneter dari periode waktu yang berbeda dijumlahkan, maka secara tersirat, asumsi yang digunakan adalah bahwa denominasi angka-angka tersebut yaitu rupiah, misalnya bersifat homogen, yaitu mempunyai daya beli yang sama pada berbagai titik waktu yang berbeda. Kegagalan untuk memberikan indikasi mengenai pengaruh inflasi terhadap laporan keuangan adalah cukup problematis dari perspektif pembuatan keputusan dalam konteks domestik murni. Dalam pelaporan keuangan internasional, kegagalan ini merupakan problem yang lebih serius ketika para pemakai laporan keuangan perlu untuk membandingkan angka-angka akuntansi dari negara-negara yang berbeda, yang mempunyai tingkat inflasi yang juga berbeda-beda. Komparabilitas dan relevansi angka-angka akuntansi menjadi terpuruk. Inflasi dari laporan keuangan. Dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan, inflasi berkenaan dengan pelaporan item-item aktiva tetap di dalam neraca. Pada umumnya, aktiva tetap yang dilaporkan di dalam neraca sebagian besar merupakan aktiva tetap yang diperoleh pada berbagai titik waktu di masa lalu. Oleh karena itu, angka yang dilaporkan untuk masing-masing item aktiva tetap idealnya ditentukan dengan memperhitungkan ketiga faktor berikut. 1. Jumlah rupiah yang melekat pada item aktiva tetap ketika item aktiva tetap tersebut diperoleh. 2. Titik waktu kapan item aktiva tetap tersebut diperoleh. Dan 3. Tingkat inflasi yang khusus terjadi untuk masing-masing item aktiva tetap. Dalam akuntansi cost historis, jumlah rupiah yang melekat pada setiap item aktiva tetap adalah harga perolehan setiap item aktiva tetap tersebut. Jumlah rupiah untuk masing-masing item adalah terpisah, misalnya untuk tanah 80 miliar dan untuk gedung 50 miliar. Angka-angka ini akan diperhitungkan di dalam menentukan besarnya angka-angka yang dilaporkan di neraca untuk tanah dan gedung tersebut. Di dalam model akuntansi cost historis, yang dilaporkan di neraca adalah sebesar angka-angka tersebut, yaitu 80 miliar untuk tanah dan 50 miliar untuk gedung. Daya beli valuta sekarang. Laporan keuangan ditujukan kepada pihak eksternal untuk membantu mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untuk itu, pemakai laporan keuangan membuat analisis laporan keuangan yang pada umumnya dilaksanakan dengan menggunakan angka-angka rasio. Rasio ini merupakan perbandingan atas item-item intra laporan keuangan dan disebut sebagai faktor fundamental, seperti misalnya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Pembandingan hanya dapat dilaksanakan jika dominasi masing-masing item laporan keuangan adalah sama. Akuntansi disesuaikan inflasi. Ada dua model utama akuntansi yang disesuaikan dengan inflasi yang utama, yaitu akuntansi daya beli umum atau General Purchasing Power Accounting dan akuntansi nilai sekarang atau Current Value Accounting. Tujuan akuntansi yang disesuaikan inflasi adalah melaporkan aktiva bersih sebesar kos sekarang dan melaporkan laba yang menggambarkan besarnya kekayaan atau aktiva yang dapat dikonsumsi dengan tidak menurunkan besarnya fisik aktiva bersih perusahaan.
Akuntansi daya beli umum. Akuntansi daya beli umum atau DBU menggunakan indeks harga umum untuk menyesuaikan perubahan daya beli unit moneter sebuah negara secara umum. Tujuannya adalah untuk mengubah jumlah nominal kos historis dari periode-periode atau titik-titik waktu yang berbeda-beda ke suatu titik waktu umum, biasanya tanggal neraca, sehingga semua angka dalam laporan keuangan dilaporkan dalam unit moneter yang mempunyai daya beli yang sama, yaitu sekarang. Akuntansi DBU merupakan perbaikan terhadap model kos historis dalam arti bahwa akuntansi DBU membahas problem perbedaan daya beli uang dengan mengubah jumlah nominal dari valuta-valuta yang berserakan di berbagai titik waktu yang pada umumnya mempunyai daya beli yang berbeda-beda ke sebuah daya beli konstan pada sebuah titik waktu tertentu. Pendekatan yang digunakan di sini adalah pendekatan moneter. Akuntansi nilai sekarang. Akuntansi nilai sekarang mengukur kinerja dan posisi keuangan dengan perspektif aktiva fisik. Model ini berfokus pada perubahan harga aktiva fisik yang dimiliki, digunakan, atau dijual oleh perusahaan. Biaya dicatat berdasarkan kos pengganti sekarang atau current replacement cost aktiva yang digunakan, bukan berdasarkan kos historis. Akuntansi NS ini mengakui adanya laba dan rugi di luar usaha yang belum direalisasi. Akuntansi NS menuntut bahwa nilai yang dibawa aktiva fisik yang dimiliki oleh perusahaan dinyatakan ulang dalam nilai sekarang, dan biaya yang berkaitan juga dinyatakan ulang untuk merefleksi kosnya. Akuntansi NS tidak menggunakan pendekatan moneter, melainkan menggunakan pendekatan fisik. Menurut model ini, uang diperlakukan semata-mata sebagai media pertukaran. Tetapi, uang tidak dianggap memiliki nilai yang melekat pada uang tersebut. Dengan istilah lain, uang tidak memiliki nilai intrinsik. Akibatnya, mempunyai jumlah uang di akhir periode yang jumlahnya lebih banyak daripada yang dimiliki pada awal periode belum tentu mencerminkan bertambahnya kekayaan. Dalam akuntansi NS, yang merupakan ukuran kekayaan adalah nilai bersih aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Laba adalah pertambahan nilai aktiva bersih tersebut, dengan catatan tidak memiliki transaksi modal pada periode tersebut. Akuntansi NS ini dan akuntansi DBU berbeda dengan akuntansi kos historis karena akuntansi NS dan DBU mengambil perspektif aset fisik dalam mengukur kekayaan dan laba. Perspektif ini penting dalam situasi inflasi di mana unit moneter mengalami perubahan daya beli secara dramatis. Selanjutnya ada IASB. IASB menyatakan bahwa laporan posisi keuangan dan kinerja operasi dalam valuta lokal tidak bermakna dalam lingkungan hiperinflasi. IAS 29 menuntut pelaporan ulang atas informasi pokok yang disajikan. Informasi tersebut harus disajikan ulang atas dasar daya beli konstan pada tanggal neraca. Aturan ini juga berlaku untuk angka-angka yang terkait untuk periode sebelumnya. Laba atau rugi perubahan daya beli yang terkait dengan utang moneter bersih dan posisi aset harus dimasukkan dalam tahun berjalan. Perusahaan yang bersangkutan harus juga mendisclose 1. Fakta bahwa laporan ulang mengenai perubahan daya beli umum unit pengukur telah dilaksanakan. 2. Rangka valuasi aset yang ditetapkan dalam statement laporan keuangan utama. Ketiga, identitas dan tingkat indeks harga pada tanggal neraca disertai dengan gerakannya selama periode pelaporan. Dan yang keempat, ada laba rugi moneter bersih selama periode tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.